Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Karena saya punya pandangan sendiri. Oke, coba pandangannya gimana? Karena saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang pemimpin, bukan direktur satu perusahaan. Tidak ada hajat untuk mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan hari Natal ada beberapa hal. Pertama, kalau sampean mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen dah. Begitu nulis selamat Natal, duh kok Kristen aku? Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Terus itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa tidak, dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran. Sekarang begini, mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata, saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar. Bisa berarti saya masih kenyang. Bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Ayat Al-Quran juga begitu. Anda paham begini, saya paham begini, itu paham begini. Semuanya bisa benar dan semua bisa salah. Tuhan memberikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat bahwa kalaupun salah dikasih ganjaran. Jadi ada Syafi'i, ada Malik, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya. Kita jangan berkelahi. Kita mari, Al-Quran itu seperti hidangan ilahi. Semakin kaya orang, semakin beragam hidangannya. Ya. Apakah Anda marah kalau Anda undang saya? Anda siapkan teh, siapkan kopi. Kalau saya pilih teh, tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi silahkan. Ada yang pilih teh, kita bisa bersatu. Jadi kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Itu titik temu. Yang salah kalau Anda mati saya. Yang salah kalau Anda kafirkan saya. Karena yang kafir itu dalam Islam yang tidak mempercayai rukun iman. Ya kan? Akidah. Kalau beda fikih, beda pandangan, beda ini, silahkan. Tuhan juga mau kita. Ikhtilafu ummati rahmah. Saya kira itu pendapat saya. Saya bukan mufti, Bang Ben. Mufti itu bekerja, bertugas meramu dalil untuk menanggapi satu persoalan. Oke. Dan saya bukan mufti, saya cuma murid dari para mufti. Oke. Dan saya juga menukil fatwa-fatwa. Fatwa dalam bahasa Inggris legal ya. Legal, oke. Saya tidak sendiri dalam menjelaskan ini.
dan bukan cenderung ke salah satu. Saya cuma menjelaskan ada 2 fatwa besar. Oke. MUI di Indonesia hanya memilih salah satu. Padahal ada 2 fatwa besar. Misalnya kalau kita lihat di Mesir itu ada 2 institusi besar. Yang pertama Jamiatul Azhar, Universitas Azhar yang sudah ratusan tahun ya. Udah 1000 belum? Iya, 900 tahun. 900-an tahun. Lebih kurang ya, wallahu alam. Itu Grand Sheikh Ahmad Thayyib, pimpinan Al-Azhar. Pimpinan Al-Azhar ini beda dengan rektor Bang Ded. Ya. Dia mirip-mirip apa ya, kayak hampir setara dengan Perdana Menteri lah. Oke, berarti Pengaruhnya tinggi nih ya, sangat- pengaruhnya sangat tinggi tinggi. nih berarti nih. Dan punya otoritas hukum Islam yang sangat kuat. Oke, Grand Sheikh Ahmad Thayyib membolehkan tahiyatul milad, ya, al-Masihi. Di bahasa Arabnya begitu. Ya. Mengucapkan selamat Natal. oke, Karena basicnya mengucapkan selamat Natal bukan akidah, tapi muamalat. Muamalat itu persoalan yang bukan ibadah. oke. Terus di Darul Ifta Mesir, Darul Ifta ini mirip MUI tapi resmi. Resmi dalam artian MUI juga resmi, tapi hanya semacam kumpulan para ulama, kumpulan organisasi-organisasi Islam. Tapi Darul Ifta itu punya otoritas hukum Oke. yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di Mesir. Darul Ifta dulu dipimpin oleh Syekh Ali Jum'ah, kemudian murid-muridnya sampai hari ini. Bahkan sebelum Syekh Ali Jum'ah, Syekh Shaltut dulu zaman-zaman sebelumnya, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal tidaklah bagian dari akidah. Tidak bagian dari akidah. Iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita punya iman dan kepercayaan. Enggak, itu pandangan mereka. Oke, oke. Maksud saya, jika ulama selevel mereka berfatwa begitu dan mereka menjadi kiblat keilmuan Islam dari masa ke masa, apakah mereka kemudian tidak disebut lurus? Hmm, Gitu. hmm. Kalau cuma mengeluarkan fatwa begitu langsung disebut bengkok, sesat, ya kita lebih sesat lagi berarti, karena mereka para masyayikh, para alim ulama yang ya kita sama tahulah kemampuan kita sangat terbatas dibandingkan mereka. Oke. Jadi ada 2 nih, ini tadi di Mesir, satu lagi di Saudi. Saya juga berguru kepada kiai yang lama belajar di Saudi. Itulah yang membuat fatwa di MUI dulu. Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Beliau cenderung kepada fatwa Saudi Oke. karena 9 tahun di tanah dan 9 tahun di pesantren NU beliau Iya. yang betul. Beliau kemudian memilih untuk sepertinya khurus minal khilaf, keluar dari perdebatan, mencari yang aman. Maka memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal, khawatir karena ada fatwa yang mengatakan itu persoalan akidah. Ternyata kita telusuri itu pandangan guru-guru beliau di Saudi. Oke. Jadi yang mayoritas mana? Yang mayoritas yang Al-Azhar dan Darul Ifta. Tapi di Indonesia mayoritasnya ikut MUI. Jadi kalau orang tanya mayoritas mana dulu? Iya. Mayoriti di Indonesia atau di dunia, itu 2 hal yang berbeda. Ya, Ya. ya, ya. Itu kalau nggak salah juga dulu kan sempat ada pesawat terbang, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ada pesawat terbang dari Arab Saudi juga ada tulisannya God bless you. Ya. Itu kan sempat ada juga gitu kan. Hmm. Tapi pertanyaannya kan, apakah ini harus terus didebatkan? Karena setiap tahun terjadi perdebatan Ya, lagi betul. dong. Apalagi terus waktu itu sempat keluar perdebatan bahwa mereka yang Muslim ketika mereka jaga toko di mall dan sebagainya, mereka tidak boleh Tidak boleh menggunakan atribut Natal. atribut Natal gitu kan. Jadi topi Santa Claus gitu nggak boleh gitu Iya. kan. Kelincingan nggak boleh, Santa Clausnya nggak boleh gitu ya. Saya yakin itu yang jadi Santa Claus di mall-mall kebanyakan orang Muslim Iya. artisnya. Mungkin sambil pakai Iya. earphone dengerin tausiah biar tidak terganggu imannya. Tapi ya gitu, maksud saya, apakah ini harus terus didebatkan? Apakah kita nggak bisa ngambil sebuah fatwanya seperti ini? Walaupun MUI katanya sudah membolehkan katanya. Menurut gue sih gini, Om Ded. Jadi 2 pandangan ini harus tetap ada. Jadi gak apa-apa orang mengharamkan mengucapkan selamat Natal juga gak masalah. Mereka itu bukan radikal menurut saya ya, tapi aliran konservatif. Nah, konservatif itu kan konservasi, menjaga. Oke. Jadi orang-orang di kampung itu kan, dulu saya juga belajar sama kiai yang menurut gua itu konservatif juga. Haram Natal, ikut tahun baru juga haram. Hanya untuk menjaga aja, menjaga saja. Jadi gak radikal juga enggak gitu. Jadi kalau kita lihat tuh di tengah itu ada NU, Muhammadiyah gitu. Kalau NU yang ada NU yang ke Muhammadiyahan, ada Muhammadiyah yang ke NU-NU-an gitu. Ya. Garis kerasnya lagi ada Muhammadiyah yang salafi banget, bahkan ada salafi yang
radikal gitu. Kalau garis kirinya lagi ada NU yang agak ke Syiah-Syiahan dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya yang berbahaya ini yang antara ujung kanan sama ujung kiri gitu loh. Karena sebenarnya kalau ujung kanan dan ujung kiri bisa dikatakan dua-duanya juga radikal. Dua-duanya juga ekstrim. Ya, gitu. ya, ekstrim juga. Iya. Radikal kan Iya. dalam pengertian radikal adalah ekstrim gitu kan. Iya. Dalam mengatakan atau melakukan sesuatu. Tapi bro, kalau gua tanya, lu sendiri mengucapkan selamat Natal nggak? Kalau gua punya apa namanya kawan orang non Muslim Kristiani yang mengucapkan gitu. Iya dong. Kalau Anda ngucapin sama yang Muslim lucu dong. Tapi kan Anda udah agak Iya juga, benar juga. Buya Roji saya tahu belum pernah mengucapkan selamat Natal. Ya Bu ya. Enggak pernah. Nggak pernah. Karena saya punya pandangan sendiri. Oke, coba pandangannya gimana? Karena saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang pemimpin, bukan direktur satu perusahaan. Tidak ada hajat untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi saya punya kewajiban menjelaskan perdebatan ulama itu. Jadi kewajiban kami mencerdaskan umat. Oke. Saya belum cerdas-cerdas amat, Bang. Apalagi Tapi- saya dong kalau gitu. Kita cuma ingin ngasih tahu kepada umat bahwa ini ada perbedaan ulama loh. Yang beda bukan sekelas saya loh, yang beda sekelas guru-guru saya gitu. Ya. Kalau mereka berbeda dan mereka tidak saling menghujat, Ya kenapa udah. kita saling menghujat? Oke. Iya. Tapi kalau dalam keadaan misalnya Buya punya tetangga yang lagi Natalan, terus Buya ketemu pada saat itu, gimana tuh? Saya ngikutin Buya Hamka. Buya Hamka cuma mengatakan selamat gitu. Gitu aja. Selamat ya. Oke. Tapi ketika ada seorang Muslim yang mengucapkan selamat Natal, tidak ada masalah buat Buya. Nah, saya kalau kita boleh bertanya, kita nanya misalnya, kamu dalam hati berniat apa? Hmm. Mengatakan bahwa Isa ibnullah, Hmm. son of God, Hmm. atau Isa bin Maryam, Hmm. Isa anak Anaknya Maryam. Oke. Kalau dia mengatakan yang pertama, berarti fatwa Saudi relevan untuk dia bahwa itu haram. Ya. MUI yang fatwa yang lama itu relevan. Saya nggak tahu ada fatwa baru, kayaknya nggak ada. Ya. Nggak ada. Setelah meninggal guru kami, Kiai Ali Mustafa Yakub, kayaknya fatwa begini masih belum dirubah. Ya. Hmm. Adapun jika dia mengatakan saya ingin menghargai dia sebagai seorang tetangga yang baik, maka di Mesir itu lembaga resmi agama bahkan mengirim utusan untuk mengucapkan selamat Natal di gereja-gereja Koptik. Oke. Tapi bukan 25, mereka bulan Januari, mungkin tanggal 6 atau tanggal 7. Oke. Jadi ya, kita nggak boleh menghukumi orang dengan zahirnya. Siapa tahu niat dia berbeda dengan apa yang kita maksud. Oke. Tapi ini juga mengatakan artinya kalau misalnya pejabat negara dan sebagainya ketika mengucapkan selamat Natal boleh. Bahkan Kapasitas dia mungkin beda. harus gitu karena negara kan satu kesatuan yang berbeda-beda agamanya. Sebagai seorang pejabat negara ya ketika mengucapkan, betul? Lagi-lagi saya nggak bilang boleh atau tidak boleh, Bang. Nah. Saya cuma mengatakan tinggal dia pakai fatwa yang mana. Karena dua-duanya pakai Quran. Kalau yang membolehkan menggunakan surat Mumtahanah 8-10, yang melarang surat Furqan yang mengatakan tidak boleh memberikan syahadatuz zur, persaksian yang zur itu bohong. Tapi ini enak nih Bu ya. Maksudnya penjelasan Buya adalah mengatakan bahwa ketika orang mengucapkan selamat Natal, ya silahkan. Tapi kalau misalnya bisa tanya ketika mengucapkan selamat Natal apa niatnya gitu kan. Iya. Kalau dia niatnya adalah anaknya Maryam ya sudah gitu. Dan itu menghargai tetangganya atau menghargai sesama manusia, it is okay. Basicnya seperti itu kan. Ngikutin fatwa Darul Ifta atau Grand Sheikh. Ya, gitu. Jadi ada penjelasannya. Ada basicnya. penjelasannya. Oke. Yang harusnya tidak diributkan gitu kan. Tapi akan ribet terus. Takkan ribut. Jadi umat itu punya memori yang short memory. Jadi sangat pendek. Nanti di musim Maulid nanti ada orang membid'ahkan Maulidan. Di musim Isra Mi'raj membid'ahkan merayakan Isra Mi'raj. Di musim Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, begitulah terus. Nanti 25 Desember ada lagi begitu. Dan kewajiban kita Mengingatkan. Ya, nggak boleh bilang hari gini masih bahas gituan, nggak boleh. Oke. Manusia terlalu pendek, kita harus ingetin terus. Oke, ini hanya terjadi di Indonesia kah? Enggak. Di mana-mana. Di mana-mana terjadi. Cuma di Indonesia agak sedikit lumayan kenceng. Oke, mengucapkan hari Natal. Ada beberapa hal. Pertama, kalau sampean mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen dah. Begitu nulis selamat hari Natal, duh kok Kristen aku? Paham nggak lo? Oke, ini. Upamanya Pak Dubes mantu. Terus ada resepsinya panjenengan sampean diundang beliau untuk hadir ke resepsinya. Itu sampean harus setuju nggak sama menantunya? Kok itu atau menantunya kok yang sana misalnya gitu? Harus setuju nggak?
Meskipun tidak setuju kan tetap datang. Bahwa dia punya menantu siapa kan urusan beliau. Kita hormati beliau mantu. Bahwa mantunya Anda tidak cocok, ya tidak masalah. Kan gitu. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Bisa karep-karepmu, gitu. Pokoknya Anda duwe gawe, saya ngombiongi, saya ingin bersopan santun sama Anda. Perkara muatannya itu urusanmu, kan begitu. Betul enggak? 2. Nomor 3, hubungannya Natal sama akidah Kristen itu apa? Apa hubungannya? Natal itu kan ulang tahun. Nah bisa toh. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun itu? Apa Anda terus kayak gitu kan? Enggak. Itu kan tidak ada hubungannya, itu kan budaya. Ulang tahun kan budaya, ibadah muamalah, betul nggak? Itu ibadah muamalah, bukan ibadah mahdoh. Loh, mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Christmas itu budaya, bahkan industri kok. Kan begitu. Jadi ya gimana, ya enggak apa-apa Bu, ya enggak apa-apa mengucapkan. Cuman kalau ingin menghibur orang yang melarang, ya jangan ucapkan. Bilang sama dia, sebenarnya saya ingin mengucapkan, cuman kasihan sama kamu, jadi saya nggak. Bisa kan banyak cara kok Bu. Oh gitu aja kok. Enggak ada masalah sebenarnya mengucapkan Natal, mengucapkan apa, enggak ada masalah. Gitu loh. Kan tidak harus setuju kita, sekali lagi tidak harus setuju. Dan Natal itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Sekarang gini, kalau gitu saya langsung mohon maaf ini, mohon izin ini, jangan sampai ada yang sakit hati. Kan lakum dinukum aliyatin, betul enggak? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau makna katanya, artinya bukan makna, artinya harafi aja. Lakum dinukum artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebentar, belum jelas kalimatnya. Apakah kamu mengakui bagimu agamamu itu adalah agama? Ngerti nggak? Gini aja, saya shortcut aja. Saya mengartikannya begini, kalau bagimu itu agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi bagiku ini agama, itu bukan kalau diteruskan. Cuman kan kita harus aizah alal kafirin. Kita tuh tidak boleh bersikap keras kepada mereka. Kita bersikap tegas. Tegas. Itu pun di surat Al-Maidah, bukan 51 tapi 3 ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 54, Allah mengatakan kalau ada yang murtad di antara kalian, maka aku akan mendatangkan kaum yang baru, yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Mereka bersifat adillah kepada sesama muslim dan mereka bersikap aizzah kepada yang kafir.